Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Izati Syahida dan rekan saya Anita Tania. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang apa itu ekologi dalam video kali ini. Baiklah, selanjutnya yaitu apa itu ekologi? Ekologi berasal dari bahasa Yunani yaitu ekos atau rumah atau tempat hidup, dan logos yaitu ilmu. Secara harfiah, ekologi merupakan ilmu yang mempelajari organisme dalam tempat hidupnya, atau dengan kata lain mempelajari hubungan timbal balik antar organisme dengan lingkungannya. Dan ekologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari interaksi makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya dan juga lingkungan sekitarnya. Dalam ilmu lingkungan, ekologi diartikan juga sebagai ilmu dasar untuk memahami interaksi di dalam lingkungan. Ilmu ekologi itu pertama kali digunakan pada 1869. Namun ilmu ekologi pertama kali dikemukakan pada 1865 oleh Reiter. Saat itu ilmu ekologi menjadi fokus dasar yang membedakannya dengan cabang ilmu biologi lainnya. Dalam bahasa Inggris, ekologi dikenal sebagai ekologi. Dilansir dari The Ecological Society of America. Ilmu ekologi berusaha memahami pentingnya hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya, termasuk manfaat Selanjutnya, apa sih manfaat dari kita mempelajari ekologi itu? Manfaatnya yaitu ekologi berguna untuk memetakan konsumsi pangan dan mengetahui struktur serta skala pangan dari setiap makhluk hidup. Misalnya, tumbuhan sebagai produsen dan hewan herbivora sebagai konsumen tingkat 1. Selain itu, hewan karnivora berkedudukan sebagai konsumen tingkat 2 dengan manusia sebagai konsumen tingkat 3. Selanjutnya yaitu ruang lingkup. Jika diurutkan, maka ruang lingkup ekologi meliputi individu atau organisme, lalu populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Berikut penjelasan per poinnya. Yang pertama yaitu ada organisme. Organisme merupakan benda hidup atau makhluk hidup. Contohnya belalang, manusia, kupu-kupu atau hewan, dan tumbuhan. Yang kedua yaitu ada populasi. Populasi sendiri yaitu merupakan kumpulan organisme yang sejenis dan hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya kupu-kupu yang hidup di taman bunga. Dia sejenis, jadi hanya kupu-kupu di sana. Yang ketiga yaitu kumpulan populasi dari berbagai jenis organisme yang berkumpul di suatu daerah tertentu. Contohnya di situ ada kupu-kupu, ada belalang, ada cacing di tanah. Itu hidup dalam satu ruang lingkup yang sama. Contohnya di hutan. Yang keempat yaitu ada ekosistem. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya, baik makhluk hidup ataupun yang tidak hidup, sehingga membentuk sistem ekologi. Contohnya seperti harimau memakan rusa, di situ ada timbal baliknya, dan kupu-kupu menghisap sari dari bunga, dan cacing hidup di tanah. Nah, itu ada hubungan timbal balik di sana. Dan yang terakhir yaitu ada biosfer. Biosfer itu lapisan bumi di mana ekosistem berada. Kira-kira letak biosfer mencapai 900 meter di atas permukaan bumi, beberapa meter di bawah permukaan tanah, dan beberapa ribu meter di bawah permukaan laut. Selanjutnya terdapat 5 prinsip dasar ekologi yang perlu kalian ketahui. Nah, yang pertama yaitu interdependensi. Interdependensi saling
ketergantungan, di mana semua dari komunitas ekologi hidup dan berkembang dalam satu kesatuan mata rantai yang bernama Web of Life. Eksistensi, keutuhan, kehidupan, dan perkembangan setiap anggota menentukan keadaan anggota lainnya. Di lain pihak juga menentukan eksistensi, keutuhan, kehidupan, serta perkembangan seluruh komunitas ekologis. Nah, yang kedua yaitu recycling. Recycling merupakan buangan sisa proses kehidupan diserap oleh kehidupan lainnya sebagai makanan yang berguna untuk menghasilkan energi dan materi, pada gilirannya mengeluarkan limbah sebagai sisa proses kehidupan yang akan diserap kehidupan lain sebagai makanan. Energi dan materi yang berguna bagi proses kehidupan selanjutnya dalam sebuah mata rantai yang berkelanjutan. Komunitas dari berbagai organisme kehidupan telah berkembang dan berevolusi selama bermiliar tahun, justru karena terus menggunakan dan mendaur ulang molekul dari mineral air dan udara dalam pola yang sama. Nah, yang ketiga yaitu partnership. Partnership yaitu prinsip interdependensi dan daur ulang yang hanya mungkin berlangsung secara berkelanjutan jika ada kemitraan dan kerjasama. Kehidupan di muka bumi hanya memungkinkan bertahan selama bermiliar tahun karena kerjasama dalam proses perkembangan bersama, saling menunjang dan mengisi satu sama lain di antara berbagai bentuk kehidupan di muka bumi. Sedangkan kemitraan maksudnya adalah terbuka, saling terkait, saling menunjang, saling mendukung untuk kehidupan dan menghidupi satu sama lain. Yang keempat yaitu fleksibilitas. Fleksibilitas memungkinkan alam menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan dan kondisi yang memuncul dalam proses perkembangan alam itu sendiri. Nah, dengan fleksibilitas, alam dengan mudah kembali menjaga dan mempertahankan keseimbangan dan keutuhan dirinya ketika berhadapan dan berbenturan dengan berbagai penyimpangan atau anomali. Dan yang terakhir yaitu diversity, yaitu hakikat alam dan kehidupan adalah keragaman. Keragaman yang memungkinkan alam dan kehidupan berkembang sebagai adanya termasuk membuka diri bagi interdependensi dan fleksibilitas.